Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya untuk menyampaikan sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Sebelum kita lanjut ke topik video, alangkah baiknya selalu support channel Ummah Hijrah dengan cara subscribe, like, dan komen. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangat tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang bisa disebut dengan tumak-ninah. Sholat tanpa tumak-ninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak-ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumak-ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Sahabat yang dirahmati Allah, memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan. Hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Semoga terhindar dari azab Allah, bisa masuk surga firdausnya Allah, dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.